Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anak kelas 8 di materi ketiga kita, yaitu materi karate. Dengan saya, Pak Khairul Amrullah, Sarjana Pendidikan. Kita masuk pada pengertian dari karate. Karate adalah salah satu cabang olahraga dari bela diri yang hanya menggunakan tangan kosong tanpa bantuan senjata. Olahraga ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mempertahankan serta melindungi diri dari berbagai ancaman serta untuk menjaga kesehatan. Dari definisi singkat yang kita ketahui tentang karate, tentu karate tidak hanya untuk hal bergaya saja dan untuk hal maco-macoan, tetapi untuk melindungi diri kita, entah itu dari ancaman bahaya ataupun dari sesuatu yang membahayakan di sekitar kita. Selain itu, karate juga bagus untuk kesehatan kita. Sedikit tambahan, karate adalah olahraga yang mengandalkan pukulan di dalamnya. Serta karate sendiri berasal dari negara Jepang. Ingat, untuk karate berasal dari negara Jepang, bukan dari Indonesia. Dari Indonesia sendiri adalah olahraga bela diri yang populer, yaitu pencak silat. Kita masuk pada 3 materi dasar dalam latihan karate. Yang pertama adalah Kihon, gerak dasar. Secara harfiah berarti dasar atau fondasi. Praktek karate harus menguasai Kihon dengan baik sebelum mempelajari kata dan kumite. Jadi Kihon sendiri adalah gerak-gerak dasar yang terdiri dari kuda-kuda, pukulan tendangan, tangkisan, bantingan, dan lain sebagainya. Hal itu perlu kalian kuasai sebelum kalian masuk ke tahapan selanjutnya ataupun naik ke sabuk selanjutnya. Ini ada penilaian mendasarnya. Jadi tidak asal-asalan kalian ikut, kalian bisa, dan kemudian kalian menjadi seorang yang profesional di dalam bidang karate. Tentu tidak, ada tahapan-tahapan di dalamnya. Setelah kalian mengetahui tentang gerak dasar Kihon, kita masuk pada ke kata, yaitu jurus. Secara harfiah berarti bentuk atau pola. Kata dalam karate tidak hanya merupakan latihan fisik atau aerobik biasa, tapi juga mengandung pelajaran tentang prinsip bertarung. Jadi untuk kata, yaitu jurus, ini ada kompetisinya. Untuk kompetisi karate biasanya ada 2, yaitu kata dan kumite. Kumite yaitu pertarungan. Untuk jurus sendiri yang dinilai adalah bagaimana kalian memperagakan gerakan-gerakan dalam karate secara benar dan baik. Misalkan kalian melakukan pukulan yang baik, tentu pukulan yang keras dan tajam, dan tujuannya juga jelas, itu mengarah ke ulu hati lawan, kepala lawan, atau bagian bawah lawan. Seperti itu. Gerakan mendang pun juga jelas, kuda-kudanya juga jelas. Jadi dinilai adalah gerakan kalian ketika mempraktekkan. Tidak hanya ketegasannya, juga keindahan dan pola yang kalian gunakan. Tidak asal-asalan, tendang pukul, tangkis, tidak seperti itu. Tentu ada ketentuan yang berlaku di kata atau jurus. Sekarang kita masuk pada kumite. Kumite bisa disebut dengan pertarungan. Kumite secara harfiah berarti pertempuran tangan. Namun umumnya praktis karate mengatakan kumite adalah sebagai teknik pertarungan atau perkelahian. Definisi singkatnya mungkin kalian bisa sebut dengan sambung, tarung secara langsung, 1 lawan 1. Ini juga termasuk kategori karate, yaitu kumite. Tetapi pertarungan di sini tentu ada ketentuannya, tidak asal-asalan kalian tarung bebas, pukul-pukulan hingga salah satu pingsan ataupun terluka. Tentu tidak seperti itu. Ada beberapa ketentuan di dalamnya. Misalkan kalian memukul kepala mendapatkan poin berapa, mukul area dada berapa, seperti itu. Dan juga ada pengurangan poinnya di
area-area tertentu. Ingat, ada 3 dasar yaitu Kihon, kata, dan kumite. Kihon adalah gerak dasar sebelum kalian melangkah lebih jauh di karate. Kata adalah jurus. Kumite adalah pertarungan. Untuk kompetisi biasanya ada 2 saja yang dilombakan, yaitu kata dan jurus. Seorang atlet pun juga biasanya hanya fokus di satu saja. Dia fokus di kata ataupun di kumite. Seperti itu. Tapi juga banyak yang mereka fokus di kata dan kumite. Paham kan perbedaannya? Next, kita masuk pada teknik-teknik dalam karate. Ada 5 teknik dalam karate, yaitu pertama adalah kuda-kuda atau bisa disebut dengan dachi. Adalah teknik dasar yang digunakan untuk mengokohkan sikap berdiri yang baik sehingga tidak gampang goyah ataupun jatuh. Untuk kuda-kuda mungkin di semua bela diri ini adalah sesuatu hal yang sama dan sangatlah penting. Karena kuda-kuda adalah gerakan yang mendasar untuk mengawali gerakan yang lainnya. Jadi misalkan kalian ingin memukul, tentu kuda-kudanya harus bagus terlebih dahulu sehingga pukulannya juga akan bertenaga dan memiliki power yang bagus. Kemudian kita masuk pada pukulan ataupun suki. Suki adalah teknik dasar yang digunakan untuk menyerang lawan yang tidak jauh dari posisi kita berdiri. Teknik pukulan atau serangan dengan lengan, tangan, siku. Di dalam karate ada 2 jenis, suki dan bukan 2 jenis, 3 jenis ya. Suki, uchi, dan hentakan atau ate. Nanti kita bahas terlebih lanjut tentang suki ya. Kemudian tendangan atau geri adalah teknik dasar serangan ketika lawan berada jauh dari kita. Ada beberapa teknik dasar tendangan karate bisa disesuaikan dengan posisi berada. Tentu kalian tahu, misalkan kalian kategori fight, ketika bertarung harus tahu posisi lawan kalian. Posisi lawan kalian itu idealnya menggunakan suki, pukulan, ataupun tendangan. Itu tergantung posisi berdiri lawan. Kemudian kita masuk pada tangkisan ataupun uke. Tidak seperti tendangan atau pukulan. Pada tangkisan posisi badan kita harus menyamping atau segaris dengan kuda-kuda. Hal ini dimaksud agar apabila pukulan atau tendangan luput dari tangkisan kita tidak mengenai badan kita. Intinya tangkisan bertujuan untuk menangkis atau menahan serangan lawan, baik itu pukulan ataupun tendangan. Tangkisan sendiri juga kalian sesuaikan. Ketika pukulan, tangkisan yang ideal menggunakan apa? Ketika tendangan, menggunakan tangkisan seperti apa? Kemudian teknik yang terakhir yaitu teknik bantingan atau bisa disebut nagewaza. Teknik dasar yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan kita. Dengan catatan lawan posisinya tidak jauh dari badan kita dan bisa diraih dengan kedua tangan sehingga mudah untuk dijatuhkan. Tidak memaksakan ketika musuh jauh, kalian hampiri lari kemudian kalian banting. Tentu itu adalah teknik yang salah. Untuk teknik-teknik dalam karate, misalkan kalian kurang jelas, bisa browsing ataupun cari sumber belajar yang lainnya. Karena keterbatasan kita, saya tidak bisa menjelaskan secara detail satu persatu. Kemudian pukulan suki. Pertama adalah Chudan Suki. Untuk pukulan ini nanti kita praktekkan. Nanti kalian praktekkan di rumah. Chudan Suki yaitu teknik pukulan dengan memotong serangan lawan atau balik serangan lawan ke arah ulu hati. Intinya Chudan Suki adalah memukul ke arah ulu hati lawan. Sedangkan Jodan Suki pukulan ke arah muka atau leher.
Posisi badan tegak dan telapak tangan harus mengepal. Tahu kan perbedaannya? Sanbon Suki pukulan triple atau pukulan 3 kali secara beruntun. Pukulan ke depan 1, pukulan ke atas 1, pukulan ke bawah 1. 1 itu dimaksud adalah kanan kiri, itu dihitung 1. Kepala kanan kiri dihitung 1, ke bawah kanan kiri dihitung 1 ya. Bukan kanan 1, kiri 1, bukan. Tahu kan perbedaan antara Judan Suki, dan Sanbon Suki? Ini nanti yang kalian praktekkan di rumah. Kemudian kita masuk pada tugas praktek karate. Untuk video saya share secara terpisah. Kenapa? Karena durasi kita terlalu panjang untuk materi ini dan nanti tidak bisa diupload di YouTube kalau melebihi batas 15 menit. Karena YouTube saya hanya video YouTube edukasi dan belum dimonetize, jadi hanya dibatasi 15 menit saja. Pertama, siswa wajib menggunakan baju olahraga dan sepatu. Sepatu mungkin fleksibel ya, tergantung tempatmu saja. Misalkan di dalam rumah ya jangan menggunakan sepatu, tidak apa-apa. Praktek diawali dengan posisi siap dan menghadap samping dari arah kamera. Kenapa? Agar lebih jelas gerakan kalian pukulannya ke arah mana. Lakukan praktek 3 pukulan karate, yaitu yang tadi Judan Suki pukulan ke arah hati, Judan Suki pukulan ke atas atau mengarah ke leher atau kepala, dan Sanbon Suki pukulan 3 kali secara beruntun, pukulan ke arah hulu hati, ke atas, dan juga ke bawah. Masing-masing gerakan dilakukan dengan 2 langkah ke depan dan 2 langkah ke belakang. Jadi kalian mukul dengan melangkah ke depan dan ke belakang. Nanti kalian saksikan video prakteknya. Kalian ikuti gerakannya seperti itu persis, tapi menghadap ke samping. Sekali lagi, ikuti video prakteknya persis tapi menghadap ke samping. Jelas? Dipahami ya? Cukup sekian dari saya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.